Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perang Uhud, Adapun perang Uhud adalah kelanjutan dari perang Badar yang terjadi sekitar 1 tahun sebulan setelah perang Uhud. Setelah perang Badar, kita sebut perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Adapun perang Uhud terjadi pada hari Sabtu di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriyah, ya. Jadi setahun lebih, sebulan kira-kira. Adapun sebab terjadinya perang ini karena ketika orang-orang Quraisy pulang dari perang Badar, mereka balik ke Mekah. Mereka ditimpa dengan musibah yang sangat besar, ya. Tidak pernah mereka ditimpa dengan musibah seperti itu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lainnya dibunuh dan terbunuh dalam perang Badar, sehingga mereka sangat malu, ya, karena mereka orang Quraisy memiliki pamor dan popularitas yang luar biasa di antara kabilah-kabilah Arab. Kabilah paling top kabilah Quraisy. Ya, kemudian yang lebih memalukan lagi, mereka banyak. Mereka 1000 orang kalah dengan 300 orang. Ya, ini hal yang sangat memalukan. Kemudian lagi dalam kekalahan tersebut ternyata yang tewas adalah pembesar-pembesar mereka. Ya, saking begitu mereka malu ketika mereka pulang ke kota Mekah, mereka melarang, tidak ada yang boleh menangis. Tidak ada yang boleh menangis. Semua harus menahan rasa tangis demi untuk tidak mempermalukan diri. Justru tatkala mereka mendam tangisan mereka itu, kesedihan mereka, semakin pedih luka dalam hati mereka. Sehingga dendam mereka dendam kusumat yang sangat mendalam. Akhirnya mereka persiapan selama setahun untuk bisa membalas kekalahan mereka dalam perang Badar, ya. Maka di antara yang mereka lakukan adalah semua harta yang selamat yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika di awal perang Badar. Kita cerita ketika Nabi SAW hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, karena Abu Sufyan pulang dari negeri Syam membawa harta yang sangat banyak, yaitu hasil jual beli penduduk kota Mekah. Ya, kita sampaikan bahwasanya orang-orang Mekah, mereka penghasilan mereka adalah perdagangan. Jadi mereka kirim misalnya Abu Sufyan bersama rombongannya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang, kemudian hasilnya mereka bawa pulang. Nah, ketika mereka Abu Sufyan hendak pulang menuju kota Mekah lewat Madinah, dari negeri Syam lewat Madinah, ya, karena negeri Syam di atas, di utara, Madinah baru Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah lewat Madinah. Disinilah Nabi SAW menghadang untuk merebut harta mereka. Kemudian akhirnya Abu Sufyan kabur. Sebagaimana pernah kita jelaskan, yang terjadi perang Badar, pasukan dari Mekah menyerang, sementara kafilah dagang Abu Sufyan kabur menuju sampai Mekah. Dan kafilah dagang tersebut membawa harta yang sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi disebutkan di antaranya harta yang ada dalam kafilah dagang tersebut adalah 1000 ekor onta. Kafilah dagang tersebut membawa 1000 ekor onta dengan emas sebanyak 50.000 dinar. 50.000 dinar, ya. 50.000 saya sering sampaikan, 1 dinar kalau dikonversikan sekarang adalah 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Taruhlah kalau 4 gram kali 50.000 berapa itu, ya? Banyak, ya. Berarti 50.000 berarti 200.000 gram, berarti sekitar 200 kilo lebih emas. Ini jumlah yang banyak, 200 kilo. Ya, bukan sedikit, apalagi di zaman tersebut. Nah, semua harta ini mereka infakkan di jalan syaitan. Mereka infakkan di jalan syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab turunnya ayat, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini hartanya orang-orang Quraisy di Mekah, sudah kita sedekahkan untuk musuhi berperang melawan Muhammad.
Jadi jangan disangka ya ikhwan, ya akhwat, para jamaah sekalian, jangan disangka cuma kita orang Islam yang berinfak di jalan Allah. Mereka orang-orang kafir, mereka juga berinfak di jalan iblis. Mereka juga berinfak di jalan iblis. Kalau mereka rela mengorbankan uang yang banyak dalam rangka masuk dalam neraka jahanam, setiap infak yang mereka infakkan semakin menjadi hasrah, penyesalan bagi mereka, mengantarkan mereka dalam neraka jahanam. Bagaimana kita dengan orang Islam? Setiap infak yang kita berikan akan mengantarkan kita menuju surga dan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha ya sadar bahwasanya yang berkorban bukan cuma orang-orang Islam. Orang kafir juga mereka berkorban, mereka juga ada infak. Lihatlah di sini, 1000 ekor onta mereka infakkan bersama sekitar 200 kilogram lebih ya. Ya berarti 200 kilogram lebih emas untuk berjihad di jalan syaitan. Maka orang Quraisy pun mempersiapkan diri mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka berperang, maka mereka ngirim berbagai utusan di berbagai negara, di negeri, berbagai wilayah dikumpulkan, diprovokasi agar bergabung dengan orang Quraisy, agar pasukan orang Quraisy semakin banyak. Berangkatlah ke sana kemari, memprovokasi, ya, memotivasi orang-orang agar ikut perang bersama mereka untuk menggulingkan kota Madinah, untuk membumi hanguskan kota Madinah, membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Maka di antaranya mereka minta izin, mereka memotivasi Abu Azzah Al-Jumahi. Kita pernah jelaskan dalam perang Badar, Abu Azzah Al-Jumahi adalah seorang penyair orang Quraisy yang dia ditawan dalam perang Badar, ya. Kemudian dia miskin, ya. Akhirnya dia minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, lepaskanlah aku. Sampai kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, biar saya patahin giginya, biar dia tidak bisa bersyair. Karena dia sering bersyair, menggulingkan atau menjatuhkan kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya di antara media yang tatkala itu dijadikan sarana untuk serang-serangan, cyber army adalah di antaranya lewat syair. Nah, Abu Azzah Al-Jumahi adalah seorang penyair kafir Quraisy yang dia sering bersyair untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka ketika dia ditangkap dalam perang Badar, sebagian sahabat mengatakan, Rasulullah, biar saya patahkan giginya biar dia tidak bisa bersyair lagi. Namun dia mengatakan, Muhammad, kasihan saya punya anak. Akhirnya Rasulullah bebaskan dia, tapi Rasulullah ambil janji, kau jangan lagi membantu orang-orang kafir kalau menyerang kami. Kau jangan lagi berjanji, jangan lagi membantu orang kafir menyerang kami. Dan Abu Azzah Al-Jumahi akhirnya berjanji. Akhirnya berjanji dan dia tidak akan mendukung orang-orang kafir lagi. Rupanya dia dirayu oleh orang-orang Quraisy, di antaranya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal yang menyiksa Bilal yang tewas dalam perang Badar sebagaimana sudah kita jelaskan. Maka Safwan bin Umayyah datang ke Abu Azzah. Kemudian Safwan berkata, "Ya Abu Azzah, innaka mru'un syair, wahai Abu Azzah, engkau seorang penyair. Fa inna bilisanik, bantu kami dengan syair-syairmu untuk memprovokasi orang supaya datang menyerang kota Madinah, untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Fakhruj ma'ana, keluarlah bersama kami, ayo." Abu Azzah mengatakan, tidak. Manna alaihi Muhammadun yauma Badar, Muhammad telah memberikan aku anugerah pada hari perang Badar, aku dibebaskan, ya, dan tidak tanpa membayar sama sekali biaya tebusan, aku dibebaskan. Wa ahatuhu la udhahiru alaihi aduan abadan, dan aku sudah berjanji kepadanya, aku tidak akan membantu seorang pun untuk menyerang dia. Aku sama sekali tidak akan membantu musuhnya. Ya, wa ana afilahu bima ahatuhu alaihi, dan aku akan menunaikan janjiku. Apa kata Safwan bin Umayyah? Dia orang kaya. Dia mengatakan, sementara Abu Azzah Al-Jumahi orang miskin. Dia berkata, ukhruj ma'ana walaka Allahu alayya in raja'ta an ughnika wa in usibta an aj'ala banatika ma'a banati. Kata dia, untuk kau, demi Allah, kata Safwan bin Umayyah, saya bersumpah demi Allah, jika kau ikut dalam perang berikut ini, yaitu perang Uhud, dan kau selamat, aku akan menjadikan kau orang kaya. Jangan kau khawatir. Kalau ternyata kau meninggal dalam perang Uhud, anak-anakmu akan saya rawat. Akan jadi tanggunganku. Sama aku jadikan seperti anak-anakku, seperti putri-putriku. Kalau sama-sama senang, kalau susah sama-sama susah. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Akhirnya ketika mendengar tawaran menarik dari Safwan bin Umayyah, akhirnya Abu Azzah Al-Jumahi akhirnya ikut, terprovokasi, dan dia mulai melantunkan syair-syairnya untuk memprovokasi orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Mulailah berkumpul orang demi satu berkumpul, bergabung dengan pasukan Quraisy.
Di antara yang ikut dalam peperangan adalah Wahsy. Wahsy yang akhirnya membunuh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah Wahsy? Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, ya, bapaknya Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im punya paman namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini pamannya Jubair bin Mut'im, ketika itu masih kafir. Jubair bin Mut'im sahabat radhiyallahu anhu, tapi ketika itu masih kafir. Dia punya paman Tu'aimah bin Adi dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Maka dia dendam. Dia dendam, pamannya dibunuh. Dia datang kepada Wahsy budaknya, budak Habasyi. Dia adalah orang yang sangat pandai dalam melempar hirbah, yaitu tombak, dan jarang meleset. Maka dia berkata, "Ukhruj ma'an nas, wahai budakku, Wahsy. Keluarlah bersama orang-orang untuk berperang. Fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi Tu'aimah bin Adi fa anta hur." Kalau kau bisa bunuh pamannya Muhammad sebagaimana pamanku terbunuh. Kalau kau bisa bunuh Hamzah pamannya Muhammad sebagaimana pamanku Tu'aimah bin Adi terbunuh, maka kau akan bebas, kau merdeka. Dan Hamzah yang telah membunuh pamanku, ya, tatkala perang Badar. Maka keluarlah Wahsy bersama pasukan mereka, dan dia tidak ingin ikut perang, dia cuma ingin tujuannya membunuh Hamzah. Kenapa? Apa cita-cita seorang budak? Cita-citanya ingin merdeka. Itu yang diharapkan merdeka. Nah, sekarang ada jalan terbuka untuk merdeka. Gimana? Bunuh Hamzah, itu aja. Syaratnya bunuh Hamzah. Akhirnya orang Quraisy terus mengumpulkan pasukan-pasukan dari sana sini, pergi ke sana kemari. Mengumpulkan orang Arab semua dari Kinana, dari Tihamah, ya, mereka kumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga bergabung dengan mereka Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq adalah bapaknya Hanzalah bin Amir, ya. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah yang dikenal dengan Ghasilul Malaika, yang meninggal kemudian dimandikan oleh para malaikat, bapaknya Abu Amir. Abu Amir Al-Fasiq. Ya, kemudian Abu Amir Al-Fasiq membawa 50 orang dari kaumnya gabung. Akhirnya terkumpullah pasukan kaum Quraisy 3.000 pasukan, 3.000 prajurit. Di antara mereka ada 700 orang yang memakai baju perang, Ya, tidak semua orang kaya tatkala itu. Tidak semua orang memiliki baju besi untuk berperang. Sehingga yang punya baju perang, baju besi cuma 700 orang. Kemudian bersama mereka ada 200 pasukan berkuda. Ya. Kemudian ada 3.000 onta. Ini pasukannya. Ya, 3.000 orang. Di antara mereka ada 700 pakai baju perang, dan di antara mereka 200 pasukan berkuda, dan sekaligus membawa 3.000 ekor onta. Bahkan di antara trik yang mereka lakukan, pembesar-pembesar mereka membawa istri-istri mereka dalam perang Uhud. Supaya apa? Supaya mereka tidak kabur. Karena kalau bawa istri, mereka tahu kalau mereka kalah, istri mereka jadi tawanan, akan dijadikan budak oleh kaum muslimin. Sehingga mereka bawa perempuan-perempuan, istri-istri mereka, supaya mereka semakin kokoh dalam peperangan. Bagaimana perang mereka ditonton oleh istri-istri mereka, supaya mereka tetap gagah dalam medan pertempuran, lebih baik mati, ya, daripada hidup kemudian istri ditawan oleh musuh. Oleh karenanya, ada sekitar 15 wanita ikut perang bersama mereka. Ya. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu pengganti Abu Jahal. Dia pengganti Abu Jahal, masih kafir waktu itu. Inilah panglima besarnya, panglima umum. Ya, dia bawa istrinya Hind bintu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah tewas juga. Ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, bawa istrinya Ummu Hakim. Istrinya dibawa. Ummu Hakim bintil Haris bin Hisham. Kemudian Talha bin Abi Talha. Talha bawa istrinya Sulafah binti Sa'ad, dibawa. Ya. Kemudian Safwan bin Umayyah, dia bawa istrinya Barzah binti Mas'ud As-Saqafiyah. Kemudian Amr bin Al-As, bawa istrinya Raitah binti Munabbih bin Al-Hajjaj. Kemudian beberapa wanita yang lain, jumlah mereka sekitar 15 orang. Keluar ikut serta. Apa fungsi 15 wanita ini? Mereka bawa duf, bawa rebana. Ya. Bawa khamar, kasih semangat suami-suami mereka, kasih semangat pasukan. Kemudian mereka provokasi, menangis. Bagaimana tokoh-tokoh kita meninggal dalam perang Badar, ya. Supaya orang-orang semangat terprovokasi. Jadi mereka menangisi orang-orang yang tewas dalam perang Badar, menangisi Abu Jahal, menangisi Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, tokoh-tokoh yang sudah tewas.
mereka tangisi. Ya. Dan ini rata-rata ya yang datang sebagai pemimpin adalah anak-anak dari tokoh-tokoh tersebut. Kita tadi Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya. Kemudian Safwan bin Umayyah, anaknya Ubayyah bin Khalaf. Ya, jelas bagaimana dendam tidak berkobar, yang terbunuh di perang Badar bapak-bapak mereka. Ya. Contohnya tadi Sofyan, istrinya juga Barzah Amr bin Al-As, istrinya adalah Raitah binti Munabbih. Sementara Munabbih juga tewas dalam perang Badar ya. Jadi membuat mereka semakin membara dendam mereka. Sehingga tugas-tugas para wanita ini adalah memainkan rebana, membuat semangat, menyiapkan khamar, kemudian menangisi orang-orang yang sudah mati dalam perang Badar, kemudian memprovokasi, memotivasi, menyemangati, mengobarkan semangat para laki untuk berperang agar tidak kabur dalam peperangan. Pimpinan utama adalah Abu Sufyan. Adapun pimpinan pasukan berkuda adalah Khalid ibn Walid. Masih kafir. Abu Sufyan masih kafir. Khalid bin Walid masih kafir. Kemudian Khalid bin Walid dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Adapun bendera peperangan dipegang oleh anak-anak Abduddar. Bani Abduddar. Ketika pasukan sudah berkumpul 3.000 orang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini perkara menakjubkan. Dia belum masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, tetapi dia sejak awal sudah perhatian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah cerita sejak dahulu, kita sudah cerita lama ketika orang-orang Ansar datang, orang-orang Madinah datang untuk mengambil janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berhijrah ke kota Madinah. Siapa yang menemani Nabi? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, padahal masih kafir. Dia sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun status KTP-nya masih kafir. Ya. Ketika dia ditangkap dalam perang Badar juga dia bilang sudah Islam, tapi KTP-nya masih kafir. Gampangannya demikian, sederhananya. Tetapi dia perhatian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi belum berhijrah sampai Nabi sudah berhijrah. Di antara perhatian Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia nulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia jelaskan tentang perincian pasukan orang Quraisy. Kemudian dia berikan surat tersebut kepada seorang dari Bani Ghifar. Dia bayar, ya. Dia syaratkan dalam 3 hari kau harus sampaikan surat ini kepada Muhammad. Maka dia pun bergerak dengan cepat. Ya, karena pasukan Quraisy untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah butuh perjalanan jauh, ada sekitar 500 kilo. Ya, mungkin bisa seminggu. Ini dia cepat lebih dahulu. Sebelum Quraisy berangkat, dia sudah berangkat lebih dahulu untuk menyampaikan surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Quba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terima surat. Akhirnya Rasulullah SAW baca, ya. Ubay bin Ka'ab membacakan surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyuruh untuk menyembunyikan berita terlebih dahulu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW segera balik ke kota Madinah. Dari Kuba ke kota Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk menjaga kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya kondisi lagi gawat darurat. Ya. Jangan sampai mereka lagi lalai kemudian diserang tiba-tiba. Kemudian ketika Nabi mengumumkan kondisi gawat darurat, maka beberapa sahabat tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan kaum Aus, kemudian Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan suku Al-Khazraj, ya, Aus dan Khazraj sama-sama kaum Ansar. Mereka pun tidur di malam Jumat. Jadi surat itu sampai hari Kamis. Perang hari Sabtu. Sudah tiba hari Kamis, malam Jumatnya mereka semua tidur di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka siapkan pedang, mereka jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkatlah orang-orang Quraisy, ya. Kemudian mereka menempuh jalan ke sana kemari, ya. Ada perincian jalan-jalan yang mereka tempuhi sampai mereka singgah di Dzulhulaifah, ya. Dzulhulaifah itu sudah mendekati kota Madinah, sudah di tempat miqat, ya. Dan terus mereka mendekat, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim 2 mata-mata untuk mengecek, yaitu Anas dan Mu'nis, anak-anaknya Fadalah Al-Zafariyan. Malam Jumat, ya, disuruh cek, yaitu tanggal 5 Syawal. Maka setelah mereka cek, mereka laporkan kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya mereka telah melepaskan pasukan kaum musyrikin, ya, telah melepaskan unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka di Zara' lil muslimin, yaitu di kebun-kebun kaum muslimin.
sampai dimakanin semua kebun-kebun kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Hubab bin Al-Munzir untuk mengecek berapa jumlah mereka. Maka kemudian Al-Hubab bin Al-Munzir mengabarkan jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Ya. Di malam Jumat tersebut ketika Rasulullah SAW tidur, ya, Rasulullah SAW bermimpi dengan mimpi yang aneh. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan mimpinya pada hari Jumat. Rasulullah kabarkan kepada para sahabat tentang mimpi beliau. Kata beliau kepada para sahabat, "Inni qad ra'ait, wallahi khairan." Sungguh aku semalam bermimpi dan demi Allah ini mimpi yang baik. Ya, Rasulullah tetap berbaik sangka ya. Ra'aitu baqaran tuzbah. Aku bermimpi melihat seekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi salman. Dan aku lihat di mata pedangku ada yang pecah. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah. Dan aku lihat dalam mimpiku, aku masukkan tanganku dalam dirak, dalam baju perangku yang kokoh. 3 yang dia lihat. Rasulullah SAW dia 3. Ada sapi disembelih, kemudian ada mata pedang yang patah, dan Rasulullah masukkan tangannya ke dalam baju perangnya. Ketika para sahabat dikabarkan oleh Nabi tentang mimpi tersebut, maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ma'adha awwalta ru'yak? Apa takwil mimpimu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, fa'ammal baqaru, adapun sapi yang aku lihat disembelih, fahiya nasun min ashabi yuqtalun. Akan ada sebagai sekelompok dari sahabat-sahabatku terbunuh dalam perang ini. Wa amma salmu alladhi ra'aitu fi dhubabi sayfi. Adapun retak atau pecah mata pedangku, fahuwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Akan ada dari keluargaku ahlul bait yang akan terbunuh. Ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa awaltu dir'al hasinah. Adapun baju perang yang kokoh, masuknya adalah Al-Madinah. Kota Madinah akan mengayomiku. Ya. Kemudian setelah itu rapatlah Nabi dan para sahabat menentukan strategi apa yang harus mereka tempuh. Rapat, dan ini menakjubkan dari akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak diktator, tidak maksa. Selama tidak ada wahyu, Rasulullah tidak akan paksa. Rasulullah SAW diskusi. Allah mengatakan, "Fa'idha azamta, ya, fatawakkal Allah." Kalau kau sudah bertekad, ya, maka berjalanlah. Tapi sebelumnya, wa amruhu syura bainahum. Mereka bermusyawarah, ya. Mereka bermusyawarah. Rasulullah SAW musyawarah dengan para fasyawirhum fil amr. Kata Allah, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka Rasulullah SAW ngobrol dengan para sahabat musyawarah. Maka Rasulullah SAW punya ide. Kata Nabi SAW, umkuthu fil Madinah, waj'alun nisa'a wa dharariya fil atam. Fa in dakhala alaina al-qawmu faqatalnahum fil aziqah. Kata Nabi SAW, tetaplah kita di Madinah, jangan keluar. Ini strategi perang. Kita tetap di kota Madinah. Kemudian biarkan anak-anak dan wanita-wanita, istri-istri di atom-atom itu bangunan yang tinggi. Ya. Kalau musuh datang masuk kepada kita, kita bunuh mereka dari Aziqah, itu dari Sikak, dari jalan-jalan lorong-lorong kota Madinah. Ini ide yang cemerlang. Ya, karena musuh tidak tahu seluk-beluk kota Madinah. Mereka akan masuk. Kalau mereka masuk terjebak, kaum muslimin sudah siap di situ. Dan anak-anak bisa ikut perang dari atas. Wanita-wanita juga bisa bisa melempar tombak dari atas. Ini strategi yang cemerlang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berita yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau qataltumuhum fi sikak." Bagaimana kalau kita perangi mereka ya di lorong-lorong? Faramahumun nisa min fawqil hitan. Adapun para wanita mereka akan di tempat yang tinggi memanahi atau melempar tombak kepada musuh-musuh. Ya, kota Madinah waktu itu padat, kemudian ada lorong-lorongnya. Ya. Dan ini ide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ide orang-orang senior. Ini idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idenya Abu Bakar, disepakati Abu Bakar, Umar, tokoh-tokoh senior, dan disepakati juga oleh kepala orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga termasuk senior, dia KTP-nya Islam, dia sudah masuk Islam, dan dia juga sepakat dengan ide tersebut, dan dia hadir dalam rapat tadi. Ya. Kenapa dia setuju dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena berani, tapi karena itu lebih selamat, lebih aman ya. Sungguhnya dia seorang munafik. Ternyata para pemuda mereka punya ide lain. Mereka bilang, ya Rasulullah, ya, ini karena bukan wahyu dari Allah, ya kita punya ide, kita ingin keluar. Jangan nongkrong jangan jadi jagoan kandang. Gampangnya demikian. Ya, terutama orang-orang yang tidak sempat ikut perang Badar, mereka sangat semangat. Dan mereka tahu bagaimana keutamaan perang Badar sehingga mereka tidak ingin luput dalam perang Uhud, sehingga ingin juga cari pahala.
Ya, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah fa kaifa yudkhal alaina fiha fil Islam?" Ya Rasulullah, kita waktu masih jahiliyah, kita bukan jago kandang, tidak ada yang datang menyerang ke kota Madinah. Itu masih jahiliyah. Sekarang kita sudah Islam, bagaimana kita biarkan musuh-musuh datang ke kota Madinah? Kita keluar serang mereka. Gampangannya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kita waktu masih musyrik bukan jagoan kandang. Kita keluar, apalagi sudah Islam. Ukhruj bina ila a'daina." Ya Rasulullah, ajak kami keluar menuju mereka. La yarawna anna jubunna wa dha'ufna, ya. Jangan sampai mereka lihat kita ini disangka penakut dan pengecut. Ayo kita keluar. Orang-orang Rasulullah SAW ngalah kepada anak-anak muda ini, ya, anak muda. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menentang. Dia bilang, "Ya Rasulullah, akim fil Madinah." Ya Rasulullah, jangan keluar. Kita di kota Madinah saja, jangan keluar. Ya. Kalau kita keluar nanti kita pasti celaka ya Rasulullah. Ya. Kalau mereka yang masuk di kota Madinah, kita yang habisi mereka. Da'hum ya Rasulullah, biarin anak muda, enggak usah dengan mereka. Kalau mereka jadi jangan ikuti mereka. Biarkan kita tetap, nanti musuh datang kita tinggal serang dari dalam kota Madinah dan wanita bisa ikut serang dari atas. Akan tetapi anak-anak muda tetap semangat. Ya Rasulullah, kita keluar, jangan jagoan kandang. Tatkala Rasulullah melihat kebanyakan anak-anak muda mau keluar dan mereka semangat untuk keluar dan wahyu tidak turun, ya akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Sya'nukum idzan." Kalau begitu ya sudah kita keluar. Rasulullah SAW ngalah. Ini akhlak yang menakjubkan dari Rasulullah SAW. Ya kalau seandainya Rasulullah SAW maksa, mereka akan tunduk. Tapi subhanallah Rasulullah SAW musyawarah. Yang lain pada semangat, mayoritas semangat untuk keluar. Rasulullah bukan diktator. Rasulullah SAW ya sudah. Rasulullah SAW biarkan ide mereka berjalan dan akhirnya nanti kaum muslimin banyak yang meninggal. Ketika Rasulullah SAW tahu kaum muslimin banyak meninggal, Rasulullah SAW juga tidak pernah ungkit di kemudian hari. Gara-gara kalian sih, kan saya sudah bilang di Madinah saja, ngapain keluar kalian sih maksa-maksain saya. Rasulullah tidak pernah demikian. Akhlak yang mulia, ya. Tidak sebagai orang ya diktator ingin pendapat dia yang lakukan, tidak mau mendengar dari yang lain. Ya, kita tidak tahu. Banyak sisi yang harus diperhatikan. Bahkan kita saja sebagai seorang dai terkadang kita yang melakukan satu kita diskusi sama yang lain. Mungkin ada sisi-sisi yang tidak dilihat oleh kita karena sisi yang harus diperhatikan banyak. Kita mungkin dai ada satu sisi yang kita mahir dalam hal ini. Ada sisi-sisi lain, kondisi masyarakat misalnya atau kondisi apa yang kita tidak lihat. Kondisi ekonomi, kondisi perpolitikan, kondisi apa yang terkadang kita harus mendengar dari yang lain, memberi masukan kepada kita untuk kita mengambil qaror, yaitu keputusan yang akan kita tindak lanjuti. Di sini Rasulullah SAW akhirnya nurut atau ngikut kepada anak-anak muda. Akhirnya setelah sholat Jumat, jadi setelah sholat Jumat selesai, maka Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat, ya, suruh mereka bersabar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat asar. Ya, setelah sholat asar orang-orang sudah mulai siap untuk berangkat perang. Mereka semua sudah nunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk berangkat perang. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair ya menegur para sahabat yang lain, anak-anak muda. Kata mereka, istakrahtum Rasulullah SAW alal khuruj. Kalian telah maksa Nabi untuk keluar. Harusnya sudahlah. Kita di Madinah aja enggak usah keluar. Wa a'lamu billahi wa bima yurid. Rasulullah lebih tahu tentang Allah dan dia tahu apa yang Allah kehendaki. Wal wahyu yanzilu alaihi minas sama. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faruddul amra ilaihi. Wahai para sahabatku, wahai anak-anak muda, sudah serahkan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadimu jami'an. Mereka semua menyesal. Kenapa kita paksa-paksa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyesal. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Faqad labisa la'matahu, sudah pakai baju perangnya. Bahkan dhahara baina dir'ain, bahkan dua baju perang. Tidak biasanya Rasulullah biasanya pakai baju besi satu, ini double. Ya. Wa taqallada sayf, beliau sudah bawa pedangnya. Tatkala orang-orang sudah melihat Nabi sudah pakai baju perang, mereka pun bangkit. Kemudian mereka datang, ya Rasulullah, mohon maaf kami ya Rasulullah, kami tidak ingin menyelisih engkau, kami tidak ingin maksa engkau ya Rasulullah. Terserah lakukan apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Intinya kalau kau di Madinah, sudah kita di Madinah saja, terserah Rasulullah. Mereka menyesal minta maaf. Apa kata Nabi SAW? Mengajarkan tentang kalau sudah punya azam harus berjalan. Kata Nabi SAW, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi. Kalau sudah pakai baju perangnya,
lantas kemudian dia tanggalkan sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Nabi ajarkan keputusan sudah dijalankan. Keputusan sudah diputuskan dan saya sudah berjalan, tidak boleh potong tengah jalan. Sudah terlanjur. Nabi ajarkan bahwasanya orang kalau sudah memutuskan suatu keputusan, serius. Jangan ragu-ragu lagi di tengah jalan. Ya, Nabi berkata tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang kemudian menanggalkannya kembali sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Kemudian Rasulullah SAW beri pengumuman untuk keluar menuju musuh. Taib. Rasulullah SAW kemudian membagikan bendera-bendera peperangan. Adapun bendera peperangan untuk suku Al-Aus dari kaum Ansar, Rasulullah SAW berikan kepada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair pegang bendera untuk kaum Aus. Kemudian bendera untuk suku Al-Khazraj, Rasulullah berikan kepada Al-Hubab ibn al-Munzir. Adapun bendera untuk kaum Muhajirin, Rasulullah SAW berikan kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ada sahabat-sahabat mulia, tapi Rasulullah kasihkan kepada Mus'ab bin Umair. Sebagai bentuk penghargaan kepada Mus'ab bin Umair. Tidakkah kita ingat bahwasanya Mus'ab bin Umair inilah yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah. Yang dia berjuang, akhirnya kota Madinah penuh orang masuk Islam. Di antara jasa paling besar adalah Mus'ab bin Umair. Maka Nabi berikan bendera peperangan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan Nabi di kota Madinah. Beliau buta sehingga jadi imam pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersama 1000 sahabat. Kemudian Sa'dan, 2 Sa'ad. As-Sa'dan, 2 Sa'ad, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin kaum Aus, Sa'ad bin Ubadah pemimpin kaum Khazraj. Mereka berjalan di depan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdua memakai baju perang. Kemudian keluar lagi Hamzah bin Abdul Muttalib tidak pakai baju perang. Hamzah bin Abdul Muttalib dada terbuka, keluar berjalan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Sampai Rasulullah SAW tiba suatu tempat namanya Asy-Syaikhain. Suatu tempat namanya Asy-Syaikhain. Ya. Rasulullah SAW bermarkas di situ, berkem di situ. Kemudian mulailah Rasulullah SAW mengecek pasukan. Rasulullah mengecek, suruh baris, Rasulullah SAW mengecek satu-satu. Ya. Yang masih kecil Rasulullah SAW suruh pulang. Yang masih kecil suruh pulang. Subhanallah. Ternyata waktu perang para sahabat masih senior, junior masih kecil juga semangat berperang. Jadi ini menakjubkan bagaimana pendidikan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Mereka belum cukup umur semangat untuk berperang ya. Jauh dengan kita ya ikhwan ya. Sebagian kita anak-anaknya Masya Allah jagoan perang, tapi perang dalam game ya. Perang dalam apa? Game ya. Bahkan beli senjata yang banyak, pakai duit banyak beli senjata ya. Tapi dalam game ya. Ini benar-benaran bagaimana anak-anak diberikan semangat Islami, semangat membela agama, sampai mereka kecil-kecil ini ikut semangat untuk berperang. Tapi Nabi suruh pulang. Di antara yang disuruh pulang adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang masih kecil juga Zaid bin Sabit. Kemudian Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Arqam, Al-Bara' bin Azib, semua sahabat-sahabat junior. Kemudian Amr bin Hazm, Usaid bin Zahir, Urabah bin Aus, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semua disuruh pulang oleh Nabi SAW. Masih kecil, di bawah umur, tidak boleh ikut perang. Tadi kita sebutkan di antaranya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengecek pasukan pada waktu perang Uhud dan umur saya masih 14 tahun. Maka Rasulullah tidak membolehkan saya ikut perang. Ketika perang Khandaq saya keluar lagi, dicek lagi. Ternyata umur saya 15 tahun. Dan Nabi izinkan saya untuk berperang. 14 masih belum boleh. 15 baru boleh ikut perang. Dari sini kata para ulama, ini dalil bahwasanya Rasulullah hanya mengizinkan orang yang balik, yang ikut berperang. Yang masih di bawah umur tidak boleh ikut berperang. Kecuali memiliki kelebihan khusus. Dan baliknya seseorang bisa diketahui dengan 3 cara bagi lelaki. Pertama, ya, dengan ihtilam. Jika seorang mimpi, maka dia balik. Yang kedua, atau jika telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Meskipun dia belum mimpi, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan, dianggap balik. Atau belum tumbuh rambut, atau belum mimpi, tetapi dia sudah berusia 15 tahun, maka dia telah dianggap balik. Ini salah satu dari indikator untuk menunjukkan seorang telah balik, yaitu berusia 15 tahun. Kemudian juga ada sahabat junior Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Mereka berdua masih junior, tetapi Rafi' bin Khadij meskipun belum cukup usia, tapi beliau mahir dalam memanah. Maka Nabi izinkan dia ikut perang. Kemudian Samurah bin Jundub protes. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku lebih jago daripada Rafi'. Kenapa Rafi' kau izinkan, aku tidak?" Masya Allah, semangat perang. Ya. Ana asra'uhu, saya kalau berduel sama dia, saya kalahin dia. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW suruh mereka untuk coba
bergulat. Ya. Maka mereka pun bergulat dan ternyata benar. Samurah menggulingkan Rafi'. Dan ini boleh bergulat latihan, tidak ada masalah. Ketika Samurah menggulingkan Rafi', maka kemudian Rasulullah SAW mengizinkan Samurah dan Rafi' bin Khadij untuk ikut perang dalam perang Uhud. Ya. Kemudian di tempat tersebut Syaikhain, ya. Sekarang kalau tidak salah disebut oleh orang-orang dengan tempat istirahat. Wallahu alam, saya sering dengar di kota Madinah inilah tempat namanya istirahat yang di mana Rasulullah SAW di malam hari istirahat di situ. Ini tempat dekat Jabal Uhud, ya. Sudah dekat dengan Jabal Uhud, ya. Mungkin beberapa ratus meter lagi sudah sampai Jabal Uhud. Rasulullah SAW akhirnya bermalam di situ. Kemudian Rasulullah SAW salat maghrib, salat isya. Kemudian Rasulullah SAW memilih 50 orang untuk menjaga camp, berputar-putar berkeliling yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Rasulullah SAW pun istirahat di malam hari tersebut. Ketika terbit pagi hari, hari Sabtu. Hari Sabtu itu menjelang peperangan. Ingat, perang hari Sabtu di waktu duha. Perang hari Sabtu di waktu duha. Ya. Ketika terbit fajar, maka mereka pun sebelum terbit fajar, mereka berjalan, melanjutkan perjalanan di waktu sahur. Sampai mereka tiba suatu tempat namanya Asy-Syauz, antara Madinah dengan Uhud. Tibalah waktu salat fajar di situ. Maka kemudian Bilal diperintahkan untuk azan. Kemudian iqamat. Maka Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Di saat itu, menjelang peperangan, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Ya. Kemudian dia ingin balik. Dia balik, meninggalkan lokasi peperangan, padahal tinggal berapa meter lagi. Dia tinggalkan lokasi peperangan bersama 300 orang munafik. Yaitu dari 1.000, sepertiga hilang, tinggal 700. Dan ini bahayanya orang munafik. Orang munafik melakukan tindakan yang berbahaya ini, kalau dari awal masih mending, ini menjelang peperangan. Tentunya di malam hari Rasulullah sudah berpikir bagaimana strategi taktik dengan 1.000 pasukan. Tiba-tiba menjelang peperangan, mundur 300 orang. Ini bahaya. Bisa bikin heboh, bisa bikin gaduh, bisa memundurkan, menjatuhkan mental para sahabat. Ya, seandainya mereka mundur dari awal masih mending. Dan ini bahayanya orang munafik. Bikin memancing dalam kekeruhan, ya, mengerikan. Memancing di air keruh. Orang lagi sedang ini, mereka cari-cari semakin berbahaya, mencari manfaat dalam kondisi demikian. Ya, akhirnya sepertiga dari pasukan mundur. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul punya dalil, dia berkata, "Asani wa ata'al wildan." Muhammad tidak nurut kepadaku. Kan saya sudah bilang harusnya kita menetap di kota Madinah. Dan dia ini nurut anak-anak kecil, anak-anak muda, junior-junior. Wa man la ra'ya lahu ma nadri ala ma naqtul anfusana. Dan kalau orang yang tidak bisa punya pendapat, tidak bisa dipegang pendapatnya, terus ngapain kita bunuh diri kita? Irji'u ayuhan nas, ayo kita pulang. Maka orang-orang munafik yang dalam diri mereka ada munafik, memang teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya, akhirnya mereka balik tinggal 700 pasukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan mereka ini. Tatkala mereka mundur, maka bapaknya Jabir bin Abdullah, namanya Abdullah bin Amr bin Haram, nasihati mereka. Dia kejar mereka, dia berkata, "Ya qaum, udzakirukumullah, alla takhdhulu qaumakum wa nabiyyakum indama hadara min aduwwihim." Wahai kaumku, aku ingatkan kalian kepada Allah, jangan kalian berkhianat, meninggalkan kaum kalian dan meninggalkan nabi kalian tatkala musuh sudah tiba. Qalu law na'lamu annakum tuqatilun ma aslamnakum. Ya. Ma aslamnakum walakinna la nara an yakuna qitalun, ya. Kata mereka, kami kalau tahu kalian bakalan berperang, tentu kalian tidak akan berangkat, tapi kami menyangka tidak akan terjadi peperangan. Mereka cari alasan. Tatkala Abdullah bin Haram menasihati mereka dan mereka tetap ngeyel, tetap hendak pergi, maka Abdullah bin Haram mengingatkan mereka, ab'adakumullah a'da Allah. Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmat Allah, wahai musuh-musuh Allah. Fasayughinillahu azza wa jalla ankum nabiyahu. Allah akan mencukupkan nabinya dan tidak butuh dengan kalian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ya. Di antaranya firman Allah,
ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin di atas kondisi kalian sampai Allah bedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Allah ingin menjadikan pasukan kaum muslimin tatkala itu pasukan yang baik, yang buruk Allah singkirkan. Ya. Kemudian ketika mereka berjalan pergi, ya, sebagian kaum muslimin emosi. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jangan kita perang dulu lawan orang-orang Quraisy. Kita habisi dulu 300 orang ini. Kita habisi 300 orang ini baru kita perang." Allah tegur mereka, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian menjadi dua kelompok menyikapi orang-orang munafik? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka akibat perbuatan mereka. Itu enggak usah ribut, sudah fokus perang melawan orang Quraisy, biarkan orang-orang munafik pergi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi, ya, orang-orang untuk balik mundur ke kota Madinah, ya, maka sebagian sahabat terpengaruh. Yang mereka bukan orang munafik, tapi mereka terpengaruh. Mereka adalah Banu Salimah dan Banu Harithah. Mereka ingin balik juga. Karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul hebat. Kita orang munafik tahu mereka pandai ngomong. Penampilan oke, pandai ngomong, logis, ya. Akhirnya dua kelompok kaum muslimin terpengaruh, yaitu Banu Salimah dan Banu Harith. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati mereka sehingga mereka akhirnya tidak jadi mundur, mereka ikut serta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah turunkan firman-Nya, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma." Tatkala ada dua kelompok dari kalian bertekad untuk berkeinginan untuk mundur, tetapi Allah waliyuhuma, Allah menolong mereka berdua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas kepada Allah hendaknya kalian orang-orang beriman bertawakal. Dan ini adalah ayat memuji mereka. Ya, mereka mau mundur enggak jadi. Dan Allah mengatakan wallahu waliyuhuma, Allah sebagai penolong dua kelompok ini, itu Bani Salimah dan Bani Harithah. Taib. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mulai menyiapkan pasukan. Yang Rasulullah sallallahu benar-benar siapkan adalah, ya, bagaimana strategi dalam peperangan. Di antaranya Rasulullah SAW mempersiapkan sekitar 50 pasukan pemanah, ya, yang Rasulullah SAW letakkan di sebuah gunung yang kecil yang disebut dengan Jabalur Rumat, sekarang dikenal dengan Jabalur Rumat, atau nama aslinya adalah Jabalul Ainain, Jabal Al-Ainain, ya. Tapi sekarang dikenal dengan Jabal Rumat karena Rumat artinya pasukan pemanah. Artinya pasukan pemanah, ya. Fungsi pasukan ini adalah jangan sampai pasukan kaum musyrikin muter dan menyerang kaum muslimin dari dua sisi, ya, dari dua sisi, ya. Saya gambarkan sedikit, ya, mungkin, ya, sebagai gambaran. Ini, ya, bukit, ya, Jabal Rumat. Rumah itu maksudnya para pemanah. Asalnya namanya Jabal Ainain, ya. Kemudian di sini Jabal Uhud, ya. Ini apa? Jabal Uhud, ya. Gunung Uhud. Gunung Uhud. Kemudian pasukan kaum muslimin dari sini. Mereka datang dari sini, kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin. Kemudian pasukan kaum musyrikin dari sini. Kaum musyrikin. Perang terjadi pada bulan Syawal. Perang bulan Syawal 3 Hijriah di waktu duha. Matahari kira-kira di sini. Ini matahari, posisi matahari. Waktu duha. Nggak usah kasih mata kan? Nggak usah. Baik. Di sini ada 50 pasukan.
dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sementara yang tersisa di sini adalah 700 kurang 50 sama dengan 650. 300 munafik udah pulang. Kabur. Kaum musyrikin jumlahnya berapa tadi? 3.000. 3.000 pasukan. Yang 3.000 tersebut jadi di atas berapa tadi? 600 dari berpakaian perang. Kemudian 200 pasukan berkuda. Nah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid ibn al-Walid. Nah, Rasulullah SAW ketika mulai berperang, Rasulullah SAW mewasiati 50 pasukan berkuda, 50 pasukan pemanah ini oleh Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah SAW, tetaplah kalian di sini, ya. La tabrahu makanakum, jangan kalian ninggalkan tempat kalian. La nu'ta min kibalikum, jangan sampai mereka datang kemudian mereka menyerang dari dua sisi. Ini kan 3.000 mau dibagi dua. Sebagian mau di-offer untuk menyerang kaum muslimin dari dua sisi. Ini berbahaya. Jadi tugas mereka apa? Untuk memanahi. Tugas mereka adalah memanahi orang-orang musyrikin, ya. Tugasnya memanahi orang-orang musyrikin, pasukan Khalid bin Walid agar tidak mutar dari belakang. Ini fungsinya. Dan Nabi SAW benar-benar kasih wasiat, jangan kalian turun dari tempat ini apapun yang terjadi. Sampai kalau kalian melihat kami menang, jangan kalian turun. Hatta ursila ilaikum, sampai aku kirim perintah berikutnya. Wa in ra'aitumuna, ya, kalau kalian melihat kami hazamnal adu, kami telah mengalahkan musuh, maka fala tabrahu makanakum, jangan turun. Wa in ra'aitumuna, kalau kalian melihat kami, ya, dibunuh oleh musuh dan mayat-mayat kami telah diambil oleh burung-burung, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Supaya apa? Supaya perang fungsinya agar tetap satu arah. Fungsinya apa? Agar perang tetap satu arah. Tetap satu arah. Kenapa kalau satu arah? Kalau satu arah meskipun ini jumlahnya banyak tetap satu arah. Jadi satu arah bisa dilawan. Tapi kalau sudah dua arah, dari sini menyerangi juga, repot di sini. Para sahabat repot. Dari sini datang, dari sini datang repot. Tapi kalau satu arah saja tidak ada masalah. Mau sini jumlahnya banyak, 700 lawan 3.000 masih bisa bertahan. Musuh 1:4. Ya. 1:4 ya. 1:4 ya. Ini kaum muslimin. Kemudian kafir Quraisy. Ya, ingat ya, ini berapa? 700, ini 3.000. Jadi harus satu arah. Dan ini diantara strategi Nabi SAW dalam berperang. Jadi perangnya di sini. Perang, di mana lokasi perang? Sini lokasi perang. Yang sekarang adalah kuburan. Jadi perang Uhud itu bukan perang di atas gunung, enggak ya. Gunung Uhud ini panjang ya. Gunung Uhud itu panjang ya, Panjang 8 km, lebar 2 sampai 3 km. Dikatakan Uhud kenapa? Karena dia bukan gunung begini, tapi dia satu aja, gunungnya satu menyatu. Makanya dikatakan Uhud, satu. Jadi kepalanya cuma satu. Ya, beda kalau gunung kan biasanya gunung, kemudian mencelai gunung, banyak kepalanya. Taib. Kemudian Nabi menguasai tempat tertinggi, dan ini strategi perang yang baik. Barang siapa menguasai tempat tertinggi mudah untuk menyerang. Nabi lebih dahulu pasang pasukannya di sini, sehingga kalau musuh datang bisa dipanahi. Kemudian strategi yang berikutnya di waktu duha, Nabi pilih tempat yang baik. Kenapa? Karena matahari dari sana. Dan kaum musyrikin di sini kalau mereka berperang mereka terganggu dengan matahari. Itu di antara strategi perang Nabi SAW. Bagaimana perangnya? Kita tunda pekan depan insyaallah taala. Sampai di sini saja kajian kita. Saya rasa sampai di sini saja kajian kita kepada jamaah Masjid Tarbiyah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan باذنillah taala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita pada sesi kedua tentang menuju perang Uhud. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan perang Uhud. Kita masih pada peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Di antara peristiwa besar yang terjadi sebelum perang Uhud adalah Ghazwatu Bani Qainuqa, yaitu memerangi Bani Qainuqa. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwasanya ada 3 suku besar dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Al-Quraidah. Ya. Yang pertama kali diusir oleh Nabi SAW adalah Bani Qainuqa. Mereka adalah para pedagang dan mereka terkenal juga pembuat perhiasan, membentuk perhiasan, kemudian mengolah perhiasan emas dan perak. Namun mereka yang pertama kali berkhianat sehingga mereka yang pertama kali diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, ya, kemudian Rasulullah sallallahu pulang ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu mengumpulkan orang Yahudi, ya, di pasar Bani Qainuqa, di pasar mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka dengan berkata, "Ya ma'asyara Yahud, aslimu." Wahai orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam. Qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Nanti bisa menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy, ya. Ya, kalau mereka berkhianat, kalau mereka membangkang, ya, mereka bisa mengalami apa yang dialami orang Quraisy. Maka orang Bani Qainuqa berkata, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital." Kata mereka, "Wahai Muhammad, jangan kau terpedaya dengan dirimu. Kau bisa melawan orang-orang Quraisy, ya, sekelompok orang Quraisy yang mereka tidak dikenal dalam peperangan. Mereka tidak tahu trik-trik berperang. Innaka law qataltana la arafta anna nahnu nas." Kalau kau berperang melawan kami, kau akan tahu siapakah kami. Kami inilah yang sesungguhnya yang ahli perang. Wa annaka lam talqa mithlana, dan kau tidak akan bisa melawan orang-orang seperti kami. Ya. Jadi mereka sumbar dan mereka sombong, ya. Ketika Nabi menasihati mereka. Adapun sebab kenapa kemudian terjadi penyerangan terhadap Bani Qainuqa datang dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah, ya, disebutkan oleh Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang dhaif, ya. Saya bacakan kisahnya, tapi dibawakan oleh para ahli sejarah tentang kisah ini. Bahwasanya ada seorang wanita dari bangsa Arab datang, kemudian dia membawa barang bijalab, yaitu barang dagangan, kemudian dijual di pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia duduk di salah seorang ahli emas atau ahli perhiasan, yaitu dari Yahudi Bani Qainuqa. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Maka mereka ingin agar wanita ini membuka wajahnya. Fa'abat, wanita ini enggak mau, dia digoda oleh orang Yahudi, dia tidak mau. Fa'amada sa'iqu ila tarfi thawbiha. Maka salah seorang dari ahli emas tersebut atau ahli perhiasan tersebut sengaja pergi ke salah satu ujung, memegang ujung baju wanita tersebut karena sedang duduk dia. Faqa'adahu ila dhahriha wa hiya ghafilatun. Maka diikat, ya, kemudian atau ditahan, dan dia tidak sadar wanita ini. Falamma qamat inkashafat auratuha. Ketika dia berdiri ternyata terbuka auratnya. Fadhahiku biha, maka mereka pun mentertawakan wanita ini. Maka wanita pun berteriak. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang kebetulan lagi di pasar tersebut, tidak kuasa melihat ada wanita seperti ini digoda, kemudian tersingkap auratnya. Maka dia pun langsung menyerang
lelaki Yahudi tadi yang mengganggu wanita tadi, faqatalahu, akhirnya orang muslim ini bunuh ahli emas tersebut, ahli perhiasan tersebut, dan yang merupakan seorang Yahudi. Fasyaddatil yahudu 'alal muslim faqataluhu, maka orang-orang Yahudi pun kumpul, kemudian mereka menyerang lelaki muslim ini, akhirnya dia pun wafat ya. Akhirnya keluarga dari orang muslim ini yang terbunuh oleh orang Yahudi kemudian berteriak ya. Kemudian akhirnya minta tolong kepada kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin pun marah, maka terjadilah keburukan atau terjadilah peperangan antara ya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Bani Qainuqa telah memutuskan perjanjian ya. Mereka punya perjanjian damai tentunya sebagaimana sering disampaikan yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, perjanjian damai yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah. Namun mereka memutuskan perjanjian tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dengan para sahabat, kemudian meninggalkan, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah ya untuk menggantikan posisi Nabi sebagai imam dalam salat dan yang lainnya. Kemudian Nabi menyerahkan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dan bendera itu ketika berwarna putih. Ya, kemudian mereka kaum muslimin pun datang menuju ke Bani Qainuqa. Ya, tatkala mereka melihat kaum muslimin datang, maka orang-orang Yahudi pun segera berlindung dalam tembok mereka, dalam benteng mereka. Maka Nabi SAW pun dan kaum muslimin mengepung mereka. Mereka tidak bisa keluar dan pengepungan tersebut sampai 15 hari. Sampai 15 hari ya, sehingga pada bulan Dzulqa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun menyerah dan pasrah dan mereka pun mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya atas permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, Rasulullah, mereka adalah halifku, yaitu sekutuku ya. Ketika di zaman jahiliyah dahulu mereka yang telah membelaku. Kalau ada yang ingin menggangguku maka mereka yang membela aku, maka biarkanlah mereka ya Rasulullah. Ya, biarkanlah mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruh mereka untuk keluar dari kota Madinah dan dikasih waktu selama 3 hari. Selama 3 hari mereka harus meninggalkan kota Madinah. Akhirnya setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah, maka terusirlah Bani Qainuqa dari kota Madinah. Dan ini adalah kabilah yang pertama yang keluar dari kota Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan ketika itu para sahabat mendapatkan banyak sekali ghanimah ya yang mereka tinggalkan ya, terutama alat-alat perang ya yang dimiliki oleh mereka ya, dan ini merupakan keuntungan besar bagi kaum muslimin. Baik, itu di antara peristiwa yang terjadi ya antara perang Badar sampai perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW masuk di bulan Dzulqa'dah, kemudian Rasulullah SAW masuk di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah maka Rasulullah SAW pun pertama kali melaksanakan salat Idul Adha ya. Idul Adha yaitu pada tahun 2 Hijriah ya. Rasulullah SAW melakukan salat Idul Adha ya. Dan ini adalah kegembiraan bagi kaum muslimin ketika itu. Tentunya kita tidak akan bahas adab-adab tentang salat Idul Adha, itu dibahas dalam buku-buku fikih. Di antara peristiwa besar juga yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi menjelang perang Uhud adalah wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Pada bulan Dzulhijjah ya, wafatlah Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un adalah seorang sahabat senior ya, termasuk pembesar dari kaum Muhajirin, termasuk wali-wali Allah yang sangat bertakwa ya. Beliau berhijrah ya, dengan 2 hijrah, berhijrah ke negeri Habasyah ya, kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan berhijrah kedua kali ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Utsman bin Maz'un adalah orang yang ke-14, yang masuk Islam, di nomor 14 ya. Masya Allah, berarti termasuk orang-orang yang awal. Ya. Dan beliau ikut juga dalam peperangan, di antaranya dalam perang Badar. Dan dia, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, adalah orang yang paling semangat beribadah, terkenal beristihad
ya sangat semangat beribadah ya. Oleh karena di antara 3 orang yang datang kepada Nabi yang mengatakan Rasulullah, ya ada yang mengatakan ini yang kemudian bertanya kepada salah seorang istri Nabi tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tidak banyak. Mereka mengatakan Rasulullah ibadahnya segitu, padahal sudah diampuni dosa-dosa yang akan lalu dan yang telah lalu dan akan datang. Kita bagaimana? Kalau gitu ibadah kita harus lebih banyak karena kita tidak terjamin. Maka di antara mereka ada yang berkata, inni la usalli lail wa la anam, aku akan salat malam, aku tidak pernah tidur. Wa inni la asumu wa la uftir, aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang satu berkata, inni sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Di antara 3 orang ini adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu yang terkenal sangat semangat beribadah. Sampai-sampai begitu semangatnya beliau beribadah, siang hari puasa, malam hari salat malam ya. Bahkan beliau meninggalkan jarang mendekati istri beliau, sampai beliau minta izin kepada Nabi untuk tabattul, yaitu untuk meninggalkan istri beliau secara total, tidak mau lagi karena saking semangatnya beribadah. Bahkan minta izin untuk dikebiri, supaya bisa beribadah. Namun Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih mereka dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, radda Rasulullah SAW ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adina lahu lakhtasayna. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menolak permohonan izin dari Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istri ya, secara total. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istrinya, lakhtasayna, kami akan kebiri diri kami agar fokus ibadah, tidak ada syahwat kepada para wanita. Namun Rasulullah SAW melarang hal tersebut ya, karena tentunya di antara syariat Islam tujuannya adalah memperbanyak keturunan, ya, memperbanyak keturunan, banyak kaum muslimin ya. Dan itu adalah anugerah memiliki anak-anak, kemudian bisa mengayomi para wanita ya. Tapi intinya ini asar atau riwayat ini menunjukkan bagaimana semangatnya Utsman bin Maz'un untuk beribadah. Dia menganggap bahwasanya para wanita mengganggu dia dalam beribadah ya. Pelampiasan syahwat mengganggu dia untuk beribadah, maka dia minta izin agar bisa dikebiri. Tapi Rasulullah SAW melarang karena itu bukan tujuan dari Islam. Dan akhirnya beliau wafat sakit ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Ala ya. Salah seorang dari wanita-wanita Ansar, beliau berkata, "Tara lana Utsman bin Maz'un fi sukna hatta hina iktara'at al-Ansar ala sukna al-Muhajirin." Jadi beliau ketika berhijrah ke kota Madinah, maka ketika itu kaum muslimin dalam kondisi sulit, maka di antaranya dibagi-bagi tempat untuk istirahat ya. Para kaum Ansar dibagi-bagi siapa yang tinggal di rumah sini, siapa tinggal di rumah sini ya. Kemudian ternyata salah seorang yang mendapatkan rumah dari kaum Ansar adalah Utsman bin Maz'un di rumahnya Ummul Ala tadi ya. Maka beliau pun sakit di situ, famaradnahu hatta tufi. Ya, akhirnya Utsman bin Maz'un sakit dan akhirnya meninggal dunia. Suma ja'alnahu fi aswabihi, lalu kami meletakkan beliau di beberapa bajunya. Fadakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang menjenguk atau melayat Utsman bin Maz'un. Kemudian ketika Nabi melayat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang sudah meninggal dunia, maka kata Ummul Ala, dia berkomentar, rahmatullah alaika ya Abu Sa'ib. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'ib, yaitu Utsman bin Maz'un. Fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi untuk engkau wahai Utsman bin Maz'un, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Ketika Ummul Ala mengatakan aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau, maka Nabi berkomentar ketika itu. Dan kita tahu Utsman bin Maz'un adalah orang yang rajin beribadah, terkenal di kalangan para sahabat. Orang yang sangat semangat beribadah. Tetapi dan kalau seandainya ada yang berkata dia dimuliakan oleh Allah, wajar ya, karena terkenal rajin ibadah. Ya, sampai minta izin untuk bisa dikebiri. Sehingga wanita ini ya dia menilai secara zahir, dia berkata ya, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi kepada engkau wahai Utsman bin Maz'un, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Utsman bin Maz'un sudah meninggal dunia.
Maka Nabi SAW mengomentari perkataan Ummul Ala. Nabi berkata, "Wa ma yudriki?" Dari mana kau tahu dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Nabi berkata, dari mana kau tahu dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Ummul Ala berkata, "La adri wallah, aku tidak tahu." Hanya spontanitas dia ucapkan karena melihat kesolehan dari Utsman bin Maz'un. Maka Nabi menegur, ini sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu. "Wa ma yudrik?" Dari mana kau tahu? Kemudian Nabi berkata, "Amma huwa faqad ja'ahul yaqin." Adapun Utsman bin Maz'un, maka telah datang keyakinan kepadanya, telah meninggal dunia. "Inni la arju lahul khair min Allah." Dan sungguh aku berharap Allah berikan kebaikan baginya. "Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi wala bikum." Saya ini sebagai statusnya seorang rasul, saya tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku dan juga apa yang Allah lakukan kepada kalian. Kata Ummul Ala, "Fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu." Kata Ummul Ala, demi Allah saya tidak akan mentazkiyah, merekomendasi seorang pun setelah Utsman bin Maz'un. Ya. Oleh karenanya kita tidak bermudah-mudahan berbicara tentang hal yang gaib. Ya. Kita dapat sebagian orang, si fulan al-maghfur lahu, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita boleh doa rahimahullah ya, tapi kalau mengatakan yang telah diampuni misalnya pasti ya, dengan seakan-akan kata-kata kepastian atau pasti di surga atau pasti di gini perkara yang gaib, maka hendaknya kita hindari. Lihat Utsman bin Maz'un saja, ketika Ummul Ala berkata Allah telah muliakan engkau, Nabi tegur, ini perkara gaib, tidak ada yang tahu. Ya. Maka setelah itu kata Ummul Ala, "Ra'aitu li Utsman fin naum ainan tajri." Aku dalam mimpi melihat Utsman bin Maz'un, dia punya mata air yang airnya mengalir. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan aku bermimpi dengan melihat Utsman bin Maz'un ini punya mata air yang mengalir. Kemudian Nabi mengomentari mimpi Ummul Ala. Ya, Nabi ahli tafsir mimpi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amalnya yang masih berjalan baginya, yaitu dia punya amal jariyah. Dia punya amal jariyah. Nah, para ulama berselisih apa amal jariyah yang dilakukan oleh Utsman bin Maz'un. Karena Nabi berkata, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amalnya yang meskipun dia sudah meninggal dunia masih terus mengalir baginya. Ya. Dimimpikan oleh Ummul Ala dengan mata air yang terus mengeluarkan airnya. Dan itu ditafsirkan, ditakwil oleh Nabi, maksudnya amalnya yang terus berlanjut meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka berkata bahwasanya Utsman bin Maz'un sejak di Mekah, sejak dia masuk Islam, ya, dia adalah orang yang kaya dan dia dermawan. Ya. Sehingga mungkin dia punya sedekah-sedekah jariyah yang berlaku setelah dia meninggal masih terus berjalan untuknya. Ya, ini termasuk orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat dari kaum Muhajirin. Ya. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhalat imra'atu Utsman bin Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari istri Utsman bin Maz'un ketemu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'ainaha sayyi'atal hay'ah. Maka istri Nabi melihat istrinya Utsman bin Maz'un penampilannya tidak baik atau kurang rapi atau kurang bagus ya. Faqulna laha ma laki, maka mereka berkata kepada istrinya Utsman bin Maz'un, "Ada apa dengan anti? Ada apa dengan engkau?" "Fama fi Quraisyin aghna min ba'lik." Di Quraisy yang paling kaya suamimu Utsman bin Maz'un. Ini dalil bahwasanya beliau adalah orang kaya, sehingga beliau sering bersedekah, sehingga amal jariyah yang beliau miliki adalah sedekah tersebut ya. Qalat ma lana minhu syai'. Amma lailuhu faqaimun wa amma naharu fasaimun. Kata istrinya, iya benar dia kaya, tapi saya tidak dapat apa darinya. Kenapa? Malamnya dia salat malam, siangnya dia puasa. Utsman bin Maz'un malam salat malam, siangnya dia berpuasa. Tapi yang kita perhatikan di sini maksudnya beliau adalah orang rajin beribadah, di antaranya beliau bersedekah ya. Baik, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi yang dimaksud adalah Utsman bin Maz'un melakukan amal soleh yang disebut dengan ribat. Ribat adalah berjaga di daerah perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan kaum musyrikin. Ya. Dan ini pekerjaan yang berat. Bahkan bisa jadi lebih berat daripada jihad langsung. Kenapa? Karena kalau jihad langsung musuh kelihatan. Adapun daerah perbatasan tiba-tiba ada yang panah, tiba-tiba ada yang tembak ya. Kalau sekarang berat ya, karena tidak tahu musuh datang dari mana ya. Oleh karenanya
beribadah dengan menjadi murabit, yaitu ribat, berjaga daerah perbatasan, ini pahalanya sangat luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Setiap orang meninggal dunia maka ditutup dengan amal yang dia mati di atasnya. Ya, selesai, artinya selesai, dia meninggal, game over, selesai, amalan terputus. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata amaluhu, kalau seorang sudah meninggal terputus amalannya. Kemudian kata Nabi, illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, kecuali yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan, fi sabilillah. Fa innahu yanmu amalu ila yaumil qiyamah, sungguhnya amalnya berkembang sampai hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabr, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, yaitu selamat dari malaikat mungkar dan nakir. Ya. Tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga di daerah perbatasan perang, ya, sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan. Wa in mata jara alai amalu alladhi kana ya'malu. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka amal yang biasa dikerjakan masih berjalan terus. Ya. Wa ujri alaihi rizquhu, dan juga tetap diberikan rezeki kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari dua penanya, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Ini di antara dua ibadah yang luar biasa yang jika seorang meninggal dunia maka amalnya masih berjalan. Di antaranya adalah sedekah jariyah, di antaranya adalah amal pekerjaan sebagai murabit, yaitu penjaga di daerah perbatasan. Dan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dikubur di Baqi, ya. Saya pernah masuk Baqi, baru ada kuburan agak tengah, agak besar. Konon kata orang-orang di sana, ini Utsman bin Maz'un, agak besar dikit dan dia agak tengah. Enggak masuk ke dalam, kemudian tengah-tengah, wallahu a'lam bishawab, tapi sebagian penjaga mengatakan ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu yang ada di Baqi. Baik. Kita lanjutkan peristiwa berikutnya yang terjadi menjelang perang Uhud adalah dibunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf salah seorang tokoh Yahudi. Siapakah Ka'ab bin al-Ashraf? Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah seorang Arab, ya, dari kabilah Tayy, ya, kabilah Tayy itu agak jauh dari Mekah, ya. Min Bani Nabhan, dari Bani Nabhan, ya. Dari Mekah sekarang sekitar 800 kilo daerahnya. Dari Bani Nabhan. Namun ayahnya ini, yang orang Arab ini, dia membunuh seseorang sehingga dia dicari-cari. Di zaman jahiliyah dia dicari-cari, dikejar-kejar oleh orang yang menuntut darahnya. Maka dia pun kabur, fa'atal Madinah, maka dia pun kabur pergi kota Madinah. Wa halafa Bani Nadhir, kemudian dia pun bersekutu dengan Bani Nadhir, Yahudi Bani Nadhir. Fasyarufa fihim, ternyata dia menjadi mulia di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian dia menikah dengan Aqilah binta Abil Huqaiq. Dia menikah dengan seorang wanita Yahudiyah, maka lahirlah anaknya namanya Ka'ab. Dan Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang yang tawilan jasiman, seorang yang tinggi, badannya besar, orangnya gagah tampan, wa kana syairan mujidan, dan dia seorang yang pandai bersyair. Ya, bahkan dia disebutkan Sada Yahudul Hijaz bi kathrati mali, bahkan dia menjadi pemimpin orang-orang Yahudi di Hijaz, di Mekah dan di Madinah dan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Bahkan dia sering membagi-bagi harta kepada ulama-ulama orang Yahudi. Dan dia punya benteng di sebelah timur arah selatan di kota Madinah, ya. Inilah Ka'ab bin Ashraf, adalah seorang Yahudi yang gagah, besar badannya, tapi dia penyair yang hebat dan suka mencerca kaum muslimin dengan syair-syairnya. Yang kita tahu bahwasanya di zaman dahulu yang menjadi sarana untuk perang mulut adalah dengan syair. Kalau kita sekarang medsos, ya dulu nggak ada medsos, maka orang membuat syair. Syair kemudian terkenal, isinya mencela, isinya memaki-maki, ya. Sampai ada tulisan tentang judul Asy-Syu'ara, ya, qatalathum, ya, asy'aruhum, atau kama dzukir, yaitu disebutkan tentang para syu'ara, para ahli syair
yang dibunuh oleh syair-syair mereka sendiri. Gara-gara syair mereka terbunuh. Ada. Karena mereka mencela, mencerca, memuji diri, menghina orang lain dengan syair-syair. Ini di antara wasilah yang kuat ketika itu di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW suka dengan Hasan bin Thabit, penyair yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ka'ab bin al-Ashraf menggunakan syair-syairnya untuk mencela kaum muslimin. Tatkala sampai kepada Ka'ab bin al-Ashraf bahwasanya kaum muslimin menang dalam perang Badar dan telah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy, maka dia berkata, "Ahakun hadza? Apakah ini beritanya benar? Haulai asyraful Arab wa mulukun nas." Mereka itu adalah orang-orang mulia di kalangan Arab. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, ya. Mereka tokoh-tokoh pembesar di kalangan Arab. Wallahi la in kana Muhammadun asaba haula'il qaum la batnul ardi khairun li min dhahriha. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya Muhammad telah mengalahkan mereka, membunuh mereka, tokoh-tokoh tersebut, perut bumi lebih baik bagi saya daripada atas bumi. Artinya saya lebih baik mati daripada hidup di atas muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana jengkelnya dia kepada Islam, jengkelnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia berkata, lebih baik saya mati, la batnul ardi, perut bumi lebih baik bagi saya daripada dhahruha, daripada atas bumi. Ya, tatkala dia mengecek berita, ternyata benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengalahkan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, maka dia pun mulai membuat syair-syair menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin. Dia jago, pandai syairan, mujidan, yaitu pandai bersyair. Kemudian dia mulai memuji musuh-musuh kaum muslimin. Kemudian dia memprovokasi dengan syairnya dan sangat berpengaruh zaman tersebut, ya. Sampai sekarang juga kalau orang ada provokasi dengan provokasi yang hebat, ya, bisa menyihir orang lain dengan provokasi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Di antara penjelasan bisa menjadi sihir. Seorang bisa tersihir dengan provokasi seseorang. Ini orang ini hebat. Ka'ab bin al-Ashraf. Setelah dia memprovokasi dengan syair-syairnya, mencela kaum muslimin, kemudian memuji musuh-musuh kaum muslimin, memprovokasi mereka untuk menyerang kaum muslimin, dia merasa belum cukup. Dia kemudian berangkat menuju Quraisy, pergi ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah untuk memprovokasi mereka. Ya. Kemudian dia menangisi, meratapi orang-orang yang meninggal dari orang Quraisy di perang Badar. Kemudian dia memprovokasi orang-orang Quraisy agar menyerang balik kaum muslimin. Ya. Dan itu kerjaannya. Kemudian dia bikin syair-syair untuk mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas berkata, "Lamma qadima Ka'ab bin al-Ashraf Makkah atauhu." Tatkala Ka'ab bin al-Ashraf datang dari kota Madinah sampai di Mekah, atau orang-orang semua datang kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Dia terkenal pimpinan Yahudi di Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah, Madinah dan sekitarnya, Taif itu namanya Hijaz. Faqalu, maka orang-orang Quraisy berkata, "Nahnu ahlus siqaya was sadana." Kami adalah orang ahli siqaya, itu kami yang memberikan makan minum kepada jamaah haji. Kami orang baik, kami ahlus sadana, kamilah yang mengurus Ka'bah. Wa anta sayyidu ahli Yathrib, dan engkau wahai Ka'ab bin Ashraf adalah pemimpin penduduk kota Madinah. Kami ingin bertanya wahai Ka'ab, wahai sang Yahudi Ka'ab, "Fanahnu khairun am hadzal Sunaybir al-mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna?" Yang lebih baik kami ini ataukah si Muhammad ini yang terputus, yang tidak punya anak laki-laki, yang terputus keturunannya, yang dia menyangka lebih baik daripada kami? Pertanyaan jelas, lebih baik mana? Quraisy, penyembah berhala, ya, ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diejek, dikatakan bahwasanya dia membatir, yaitu sudah tidak punya anak laki-laki, ya, diejek. Maka Ka'ab bin Ashraf kemudian menjawab, "Antum khairun minhu." Kalian lebih bagus daripada Muhammad. Dan ini kebohongan. Orang Yahudi tahu bahwasanya penyembah berhala lebih buruk daripada kaum muslimin. Tetapi karena ingin menyenangkan hati-hati orang-orang kaum musyrikin, maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan demikian. Kalian Quraisy lebih baik daripada Muhammad. Padahal dia tahu Muhammad lebih baik daripada orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya pencelamu dia yang terputus. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad terputus, tidak punya anak lagi, ya, terputus. Kata Allah, justru mereka yang mencela Rasulullah, mereka yang terputus. Rasulullah SAW akan terus jaya meskipun anak-anak laki-lakinya sudah meninggal dunia seluruhnya,
tetapi Rasulullah tetap jaya, tetap disebut-sebut oleh kaum muslimin dalam azan mereka, dalam salawat mereka, dalam pengajian-pengajian mereka, diagungkan oleh manusia ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga turun firman Allah, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Ya. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab, diberikan Taurat, maksudnya Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Mereka beriman kepada sihir dan tagut, dan mereka berkata kepada orang kafir Quraisy, para penyembah berhala, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasanya orang Quraisy penyembah berhala lebih baik daripada kaum mukminin, dan inilah kedustaan, padahal mereka itu adalah dusta. Setelah itu kemudian Ka'ab setelah memprovokasi orang-orang Quraisy di Mekah, maka beliau pun pulang kota Madinah. Kemudian mulailah dia bikin lagi syair-syair yang menggoda, mengganggu istri-istri para sahabat. Ka'ab bin Ashraf mengganggu kaum muslimin dengan lisannya. Dia luar biasa hebat dalam membuat syair. Ya, syair hebat, dan kita tahu pengaruh syair ketika itu. Maka dia mengganggu kaum muslimin, mengganggu bahkan cuma bukan laki-laki yang diganggu. Sahabiat, istri-istri para sahabat diganggu juga dengan lisannya yang kurang ajar. Ketika sampai ini semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Nabi bertanya, siapa yang ngurusin Ka'ab bin Ashraf? Siapa di antara kalian sahabatku yang mengatasi Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu adallahu wa rasulahu. Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Fantadaba lahu, maka Muhammad bin Maslamah langsung maju. Wa Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, kemudian Abu Nailah, Silkan bin Salamah, dan dia adalah saudara Ka'ab bin Ashraf, saudara susuan. Kemudian Harith bin Aus, wa Abu Abs bin Jabr, ya, dan pemimpin dari kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Jadi ada beberapa orang, Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishr, Abu Nailah, kemudian Al Harith bin Aus dan Abu Abs, 5 orang, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang mau menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu qad adallahu wa rasulahu. Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah berdiri kemudian berkata, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu?" Diperjelas. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kau ingin aku bunuh dia?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya, bunuh dia." Faqala Muhammad bin Maslamah, ketika diizinkan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah mengganggu, maka Muhammad bin Maslamah berkata, "Ya Rasulullah, fa'dzan li an aqula syai'an." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. Kata Nabi, "Qul." Maksudnya apa? Saya ingin mengibuli dia. Ini menunjukkan para sahabat, mereka jauh dari namanya kedustaan. Mereka jauh dari namanya kebohongan. Tapi tatkala Muhammad bin Maslamah ingin mengibuli Ka'ab bin Ashraf agar bisa dibunuh, maka dia minta izin kepada Nabi. Saya ingin ngomong sesuatu begini-begini. Artinya ingin mengucapkan sesuatu, ingin mengibuli Ka'ab bin Ashraf agar bisa dibunuh. Ini kita namanya al-harbu khid'ah. Bahwasanya perang adalah tipuan. Taktik dalam peperangan. Maka akhirnya Muhammad bin Maslamah pergi kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian dia pura-pura dia berkata, "Inna hadza rajul." Sungguhnya Muhammad ini, itu Rasulullah, qad sa'alana sadaqah. Dia minta kami agar bersedekah. Wa innahu qad annana, dan sungguhnya Muhammad sudah bikin kami capek minta sedekah, dan kita sudah enggak punya duit. Wa inni qad ataituka astaslifuka, dan saya datang kepada engkau Ka'ab bin Ashraf, orang kaya, saya pinjam uang dari engkau. Kenapa sih Muhammad ni minta-minta orang ini? Muhammad sama orang ini, itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta sedekah. Ya. Kemudian dia berkata, "Wa aidan wallahi la tamullannahu." Ya. Dan sungguh engkau akan lebih dan engkau wahai Ka'ab bin Ashraf juga lebih terganggu dengan adanya Muhammad ini. Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, "Wa aidan wallahi la tamullannahu." Kata Ka'ab bin Ashraf, selain Muhammad ini selalu minta-minta meletihkan kalian, minta-minta sedekah, dan engkau wahai Muhammad bin Maslamah, ya, akan semakin terganggu dengan adanya Muhammad ini. Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkomentar, "Inna qad ittaba'nahu." Kami sudah terlanjur jadi pengikutnya wahai Ka'ab. "Fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ay syai'in yasiru sya'nuhu." Kami tidak ingin meninggalkan Ka'ab bin Ashraf, kami tidak ingin meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami tahu bagaimana kesudahannya. Itu terlanjur mengikut dia. Wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasqaini. Kami ingin agar kau
meminjamkan kepada kami satu wasq itu 60 sa'. Satu sa' kira-kira 2,5 kilo, ya kali aja 60, banyak itu jumlah yang banyak. Aw wasqain atau 2 kali 120, sa' itu 120 ukuran zakat. Zakat kali 120. Kami ingin pinjam. Kenapa Muhammad ini minta zakat, minta sedekah? Ka'ab bin Ashraf bukanlah orang yang bodoh. Dia orang kaya. Ini ada orang Islam minta sumbangan agar utang supaya bisa kasih sedekah kepada Muhammad. Maka dia berkata, "Na'am. Saya akan kasih. Tetapi arhinuni, berikan apa gadai kalian kepadaku." Mana gadainya? Maka Muhammad bin Salamah berkata, "Ayu syai'in turid?" Kau ingin kami menggadaikan apa? Kata Ka'ab bin Ashraf, "Arhinuni nisa'akum." Aku ingin kalian menggadaikan istri-istri kalian. Istri kalian sama saya, ya. Saya akan kasihkan kalian gandum, ya. 120 sa' atau 60 sa', ya. Yang penting istri-istri kalian bawa sini. Kata Muhammad bin Salamah, dia cerdas. Dia berkata, "Kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul Arab?" Maka dia puji Ka'ab. Dia mengatakan, "Ya Ka'ab, gimana kami mau kasihkan istri kami sebagai gadai di sisi engkau sementara engkau adalah orang Arab tertampan? Gimana nanti istri kami terfitnah? Ya, kau orang Arab tertampan, gimana mau taruh istri-istri kami di sisimu?" Ka'ab berkata lagi, "Fa'arhinuni abna'akum." Kalau gitu anak-anak kalian, sudah istri kalian, enggak usah, anak kalian titip sama saya sebagai jaminan kalian akan mengembalikan utang kalian. Muhammad bin Maslamah berkata lagi, ini cerdasnya Muhammad bin Maslamah, "Kaifa narhanuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqal ruhina biwasqin aw wisqain hadza 'arun 'alaina." Bagaimana kami mau naruh anak-anak kami sebagai jaminan bagi engkau wahai Ka'ab? Kalau kami taruh anak-anak kami, maka anak kami akan dicerca. Dibilang, lihat bapakmu Maslamah, Muhammad bin Maslamah menggadaikan engkau hanya untuk mendapatkan 60 sa'. 60 beras cuma 60 berapa 100 kilo atau beratus kilo. Ya, masa nyawa digadaikan. Sehingga anak-anak kami nanti tercela dan dihina. Akhirnya Muhammad bin Maslamah mengatakan, dan dia langsung kasih ide, "Walakinna narhanuka al-la'amah." Baik, begini saja. Kita gadaikan alat-alat perang kami. Maksudnya baju perang, kemudian senjata, pedang. Ya udah, itu juga akan berharga. Di antara yang paling berharga dimiliki oleh orang-orang ketika itu adalah alat perang. Istri nomor 1, anak-anak, kemudian keluarga nomor 1, setelah itu alat perang. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf setuju. Ya, maka Muhammad bin Salamah berjanji akan datang membawa jaminan tersebut untuk digadaikan. Datanglah Abu Nailah, ya. Abu Nailah, saudara sepersusuannya Ka'ab bin Ashraf, dan dia juga termasuk dari grup yang akan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kita sebut 5 orang di antaranya, Muhammad bin Salamah sebagai ketuanya, di antara anggotanya Abu Nailah. Maka dia pun datang dan dia berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Muhammad bin Maslamah. Akhirnya ketika bertemu dengan Ka'ab, maka mereka saling bertukar-tukaran syair beberapa saat, ya. Ketemu saudara sesusuan lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibnu Ashraf, wahai Ka'ab, aku datang ada keperluan. Faktum anni. Tapi jangan kau ceritakan sama orang," kata Abu Nailah. Kata Ka'ab, "Af'al, aku tidak akan ceritakan kepada orang lain." Maka Abu Nailah berkata, "Sungguhnya orang ini datang, ini Muhammad ini datang membawa bala." Dia bohong lagi untuk menipu Ka'ab. "Adatnal Arabu." Gara-gara dia datang kita ikuti, akhirnya orang-orang Arab semua memusuhi kita. "Wa ramatna an qausin wahidatin." Mereka bersatu padu untuk menyerang kami. "Wa qata'at anna subul." Ya, gara-gara kami jadi pengikut Muhammad, akhirnya orang Arab memutuskan segala jalan-jalan kami. "Hatta dha'al iyal." Akhirnya anak-anak kami jadi miskin, jadi susah. "Wa jahidatil anfus." Dan kami hidup dalam kondisi setengah mati. "Wa asbahna qad jahidna wa jahida iyaluna." Akhirnya kami hidup dalam kondisi miskin dan anak kami juga miskin gara-gara Muhammad. Kemudian Abu Nailah berkata, "Inna ma'i ashaban li ala misli ra'yi wa qad aradtu an atiyaka bihim fatabi'ahum wa tuhsin fi dzalik." Ya. Maka aku punya ada beberapa orang yang seperti aku punya pendapat seperti ini, ya. Dan aku akan datangkan orang-orang yang sepertiku kepada engkau, ya. Tapi ingat tadi jangan ceritakan kepada orang lain, ya. Maka akhirnya dialog ini masuk di logikanya Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka bertemu pada waktu yang sama. Janji ketemu dengan Ka'ab bin Ashraf, ya, sama dengan waktu Muhammad bin Maslamah dan juga Abu Nailah. Di malam
bulan purnama, yaitu malam ke-15 dari bulan Rabiul Awal, tahun ketiga Hijriyah, maka berkumpullah grup ini yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Mereka pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Nabi di malam hari, di malam bulan purnama di Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi melepas mereka. Nabi berkata, tugasnya apa? Untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Kata Nabi, intaliqu ala ismillah, Allahumma a'inhum. Kata Nabi, bergeraklah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Kemudian beliau pun salat dan berdoa. Salat dan berdoa agar Allah memuluskan rencana mereka. Akhirnya berjalan mereka, sampailah mereka ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Maka Abu Nailah, saudara susuannya, panggil, "Ya Ka'ab, ya Ka'ab." Dia lagi di bentengnya malam hari. "Turun sini ketemu kami." Ketika itu Ka'ab bin Ashraf baru saja nikah dengan seorang wanita, lagi malam pengantin, baru saja menikah dengan seorang wanita. Maka akhirnya dia bangun, dia mau turun, dia kenal suaranya Abu Nailah, saudara susuannya. Istrinya berkata, "Aina takhruju hadhihi sa'ah?" Kau hendak ke mana wahai suamiku di malam seperti ini, di tengah malam? Maka Ka'ab bin Ashraf tidak ada curiga sama sekali. Dia berkata, "Innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radhi Abu Nailah." Itu saudaraku Muhammad bin Maslamah dan juga saudara susuanku Abu Nailah. Ingin ketemu mereka. Kami sudah janjian, ada urusan. Ya. Akhirnya istrinya berkata, "Asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu dam." Wahai suamiku, aku mendengar suara yang akan terdengar, yang suara tersebut mengucurkan darah. Aku mendengar suara yang akan mengucurkan darah. Maka Ka'ab dengan santainya berkata, "Tenang saja wahai istriku, dia itu adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan Rabi'i, saudara susuanku Abu Nailah." Bahkan dia berkata, "Innal karim law du'iya ila ta'natin bilail la ajab." Seorang yang baik itu kalau dipanggil malam hari untuk ditikam, dia akan datang. Ya, artinya saya ini orang baik. Itu apa? Kalaupun mereka mau tikam saya, enggak ada masalah. Ya. Suma kharaja ilaihim, akhirnya dia pun turun keluar dari bentengnya menuju para sahabat. Sementara dia memakai minyak wangi yang banyak karena dia baru aja malam pengantin. Kemudian pakai minyak wangi yang banyak sampai tercium dari rambutnya. Abu Nailah berkata kepada para sahabatnya, "Ingat wahai para sahabat, sama grup, kalau si Ka'ab datang, aku akan pegang kepalanya dan aku akan mencium harumnya kepalanya. Jika kalian melihat aku sudah pegang kepalanya, maka langsung tikam dia." Ini sudah kesepakatan, caranya begitu. Akhirnya Ka'ab pun turun, ya, di malam hari, ngobrol ya. Kemudian Abu Nailah berkata, "Wahai Ka'ab, mari kita jalan-jalan ke arah sana, ke Syaib al-Ajuz. Kita keluar sedikit. Kemudian kita habiskan malam kita ini dengan ngobrol-ngobrol." Ya. Kata Ka'ab, "Oke." Ya. Dan Muhammad bin Maslamah datang bawa pedang, dia tidak curiga karena ini adalah jaminan yang akan diantarkan oleh Muhammad bin Maslamah, pedang, alat-alat tempur, padahal untuk tikam Ka'ab bin Ashraf. Kata dia, "In syi'tum, kalau kalian mau ayo." Akhirnya mereka pun keluar, berjalan-jalan, ya. Di tengah perjalanan, ya, Abu Nailah berkata, "Ma ra'aitu kal-lailati tiban a'tarqat." Dia mulai buka bicara, "Saya tidak pernah cium malam hari ini, kok harum banget. Tidak pernah saya melewati malam tercium aroma yang wangi seperti ini." Maka Ka'ab berkata, "Indi a'taru nisa'il Arab." Saya punya istri wanita Arab yang paling harum istriku. Kata Abu Nailah, "Ata'dzan li an ashumma ra'sak?" Bolehkah aku cium parfummu, aroma parfum di kepalamu? Qala na'am. Kata dia, "Silakan." Fa adkhala yadu fi ra'si fashamma. Maka dia pun masukkan tangannya di rambutnya, dicium. Masya Allah, harum. Kemudian mereka berjalan lagi. Mereka berjalan semakin jauh dari bentengnya. Abu Nailah ulangi lagi, dia berkata, "Bolehkah aku ulangi untuk mencium kepalamu?" Kata Ka'ab, "Silakan." Maka dia pegang lagi, masukkan tangannya, memang harum. Ya, kemudian sampai tenang. Kemudian berjalan lagi semakin jauh dari bentengnya. Ya. Kemudian ketiga kali dia berkata, "Boleh aku cium lagi rambutmu?" Kata Ka'ab, "Silakan." Dia tidak curiga. Maka Abu Nailah pun memegang kepalanya, kemudian dia cium, masukkan. Begitu dia masukkan tangannya di kepalanya, kemudian dia pegang itu kepalanya Ka'ab. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, "Dunakum aduwallah, ayo tikam ini musuh Allah." Maka fakhtalafat ali asyafuhum, maka semuanya kemudian tikam ke Ka'ab bin Ashraf, tapi dia tentu meronta, ya. Tentu dia meronta-ronta, kemudian dia kuat, mungkin dia bisa
menghindar dan yang lainnya, ya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah mengambil mi'wal itu semacam kapak, ya. Kemudian ditaruh di bawah pusarnya, kemudian ditekan, akhirnya dia meninggal dunia, ya. Sebelum meninggal dia teriak dengan teriakan yang sangat keras. Inilah teriakan yang difirasatkan oleh istrinya. Sautan yaqturu minhu dam, suara yang mengalirkan darah. Akhirnya semua orang mendengar teriakan tersebut, dia teriak sangat keras. Akhirnya semua benteng dinyalain api. Ada api, ini ada gerangan suara, ya. Maka mereka pun para sahabat kelompok grup tadi kemudian balik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di antara grup tersebut namanya Al-Harits bin Aus, terkena pedang salah satu yang lainnya itu. Kena sebagian sahabat karena waktu menikam Ka'ab, mungkin Ka'abnya muter-muter, kena Harits bin Aus, Al-Harits bin Aus, sehingga keluar darah yang sangat banyak. Sampai akhirnya kembali mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kalau Harits belum kelihatan, mereka tungguin. Akhirnya mereka cari, ternyata dia sudah dalam kondisi terkapar, maka mereka pun angkat, ya, Al-Harits bin Aus sampai menuju Al-Gharqad, menuju Baqi Al-Gharqad. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mendengar takbir mereka, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf. Maka Nabi pun ikut bertakbir, Allahu Akbar. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah SAW itu di penghujung malam, ya, menjelang subuh, maka Nabi berkata, aflahatil wujuh, sungguh beruntung wajah-wajah kalian. Maka mereka menjawab, mereka katakan, wa wajhuka ya Rasulullah, wajahmu yang beruntung ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun meludahi luka Al-Harits bin Aus, maka langsung sembuh. Ini, ya, kisah terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf karena dia sering mengganggu kaum muslimin, ya. Dibunuh oleh grup kecil dari kaum muslimin, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Dan demikianlah akhirnya tewaslah musuh besar kaum muslimin yang selalu mengganggu kaum muslimin, menggoda istri-istri para sahabat dengan syair-syairnya yang sangat berbahaya. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi, ya, menjelang perang Uhud, ya, adalah pasukan perang kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah kepada suatu tempat namanya Al-Qaradah. Jadi dalam peperangan ada namanya Ghazwah. Ghazwah itu peperangan, ya. Guzat, para pasukan perang, ya. Ada namanya Sariyah. Sariyah adalah pasukan kecil yang Rasulullah tidak ikut di situ, namanya Sariyah. Rasulullah SAW kirim pasukan-pasukan kecil. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah perang kecil ini? Jadi orang-orang Quraisy setelah perang Badar, mereka takut untuk melewati kota Madinah. Padahal kita orang-orang Quraisy, mereka para pedagang, dan mereka kalau berdagang mereka harus ke utara. Ke utara kemana? Ke negeri Syam. Sementara kalau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Madinah baru negeri Syam. Nah, jalur perdagangan mereka lewat Madinah terganggu karena di Madinah ada kaum muslimin, sehingga mereka tidak berani berdagang. Nah, kalau mereka tidak berdagang, lama-lama duit mereka habis. Ya. Sufyan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf berkata, "In aqamna bi Makkah ta'akalna ru'us amwalina." Kalau kita diam aja di Mekah enggak pernah berdagang, lama-lama harta kita habis, modal kita habis. Ya. Kehidupan kita adalah dengan berdagang. Si Muhammad telah memotong jalur perdagangan kita. Dia telah bikin kacau. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka berkata, "Saya tunjukkan kepada engkau salah seorang penunjuk jalan yang bisa mengantarkan kalian menuju negeri Syam tidak lewat Madinah tapi lewat jalan lain. Lewat jalan Tariq Najdiyah, ya." Akhirnya ini jalan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka setuju. Penunjuk jalan tersebut namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wa'il. Akhirnya mereka bayar orang kafir tersebut sebagai penunjuk jalan, Furat bin Hayyan. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke negeri Syam tidak lewat kota Madinah. Suatu hari ada dari kalangan kota Mekah bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Dia datang ke kota Madinah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik, datang ketemu kawannya. Maka dia mampir di seorang namanya Kinanah bin Abil Huqaiq dari Bani Nadhir, ya. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Sulaid ibn Nu'man. Sulaid bin Nu'man, dan dia sudah Islam waktu itu. Dan ketika itu khamr belum diharamkan. Maka mereka mabok bertiga ini, ya. Ada Kinanah bin Abil Huqaiq, kemudian ada Nu'aim bin Mas'ud, dan ada sahabat ini Sulaid bin Nu'man. Ketika Nu'aim bin Mas'ud, dan itu khamr belum diharamkan, ketika Nu'aim bin Mas'ud dan dia orang musyrik, dia minum bir sampai teler, akhirnya dia cerita. Dia beberkan semuanya. Dalam kemabukannya dia berkata, sungguhnya orang Quraisy
akan pergi menuju negeri Syam tapi tidak lewat jalur kota Madinah, lewat Tariq Najriyah dan akan dibawa oleh seorang penunjuk jalan. Dia cerita dengan panjang lebar. Begitu mendengar hal ini Sulaid langsung pergi menuju kepada Nabi dan cerita apa yang terjadi. Ketika Nabi tahu ada pasukan, ada sekelompok pedagang dari kota Mekah yang ingin pergi ke negeri Syam lewat jalan lain, maka Nabi pun mengirim pasukan kecil yang oleh Zaid bin Harithah membawa sekitar 100 pasukan untuk menghadang orang-orang Quraisy. Dan akhirnya mereka berhasil menghadang. Akhirnya mereka pun kabur, semuanya kabur dan akhirnya barang dagangan mereka dirampas oleh kaum muslimin. Yang tersisa ya adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan tersebut ya tadi namanya adalah Furad bin Hayyan. Furad bin Hayyan akhirnya ketika dia ditangkap ya, kemudian ditawan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berkata, "Ini muslim, saya masuk Islam." Saya masuk Islam. Maka orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, dia menyangka dia telah masuk Islam." Ya, kata Rasulullah, "Sudah. Nakiluhum ila imanihim." Ya, kita serahkan kepada imannya, ya. Di antaranya Furad bin Hayyan, dan Furad bin Hayyan ini masuk Islam dan akhirnya Islamnya bagus ya. Dan akhirnya dia berperang bersama Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir ya. Ya, dan masuk Islam dengan Islam yang baik ya. Subhanallah, tadinya jadi penunjuk jalan, akhirnya masuk Islam. Ini disebut dengan Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah, disebut Sariyah yang diutus oleh Nabi menuju Al-Qaradah. Kemudian di antara peristiwa ya, sedikit lagi insyaallah peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud masih ada 3 peristiwa singkat yang di antaranya adalah pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW. Kita tahu Utsman pertama nikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Kemudian Ruqayyah, sebagaimana kita ceritakan, ketika Utsman ingin ikut perang Badar, Rasulullah suruh Utsman untuk menjaga Ruqayyah. Akhirnya ketika Rasulullah SAW pulang, Ruqayyah sudah meninggal dan sudah dikubur. Rasulullah SAW tidak sempat melihat pengkuburan Ruqayyah. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Dan nanti juga Ummu Kulsum akan meninggal dunia. Ya, sampai ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, kata Nabi SAW, "Selanjutnya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan dengan Ummu Kulsum." Ya. Dengan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya, karena dia yang satu-satunya sahabat yang pernah menikahi 2 putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi, Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Setelah selesai iddahnya, ya. Selesai iddahnya, dan dia adalah istri dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Yang Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal dalam perang Badar. Jadi jadi janda, ya. Ketika dia menjadi janda, maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, Umar bin Khattab kemudian menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Ya, putrinya jadi janda. Maka Umar bin Khattab datang kepada Utsman, dia tawarkan putrinya Hafsah, maukah kau nikahi putriku? Ya, ini dalil bahwasanya seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Dan ini bukan hal yang untuk dimalukan ya, karena ini demi kepentingan putrinya atau demi kepentingan adiknya. Kalau dia tak ada orang soleh, tawarkan, enggak ada masalah, ya. Maka Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman. Kemudian kata Umar bercerita ini, "In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar." Kalau kau mau ya Utsman, aku nikahkan kau dengan putriku Hafsah. Kata Utsman bin Affan, "Sa'anzuru fi dzalik." Tunggu, saya lihat dulu ya, saya pikir dulu. Falabistu layali, kata Umar, saya tunggu beberapa hari kok enggak ada jawaban. Falaqiyani, akhirnya ketemu lagi saya dengan Utsman beberapa hari setelahnya. Kemudian Utsman berkata, dia tolak dengan harus, "Ma uridu nikaha yaumiyya hadza." Saya belum mau nikah hari-hari ini. Falam yarji, kemudian qala Umar, falaqitu Abu Bakar, karena Utsman nolak atau belum siap untuk menikah, saya ketemu dengan Abu Bakar. Maka saya tawarkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua daripada Umar. "In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar." Wahai Abu Bakar, kalau kau mau saya nikahkan putriku denganmu.
Falam yarji ilayya syai'an, dan Abu Bakar tidak jawab sama sekali. Fa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Utsman ketika dia tidak mau nikah, dia ngomong, saya belum siap untuk nikah. Ini Abu Bakar saya tunggu-tunggu enggak ngomong-ngomong. Sudah diam begitu saja. Falabistu layaliya. Aku tunggu berhari-hari, Abu Bakar enggak ada jawaban. Saya jadi jengkel sama Abu Bakar daripada kepada Utsman. Tiba-tiba fa khatabaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu melamar putriku Hafsah. Fa ankahtuha iyyahu, maka aku pun nikahkan putriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar. Setelah Nabi menikahi Hafsah, Abu Bakar berkata, "La'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah." Kayaknya kau marah ya waktu kau tawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak membalas sesuatu pun kepada engkau. Kata Umar, iya saya marah. Kenapa kau tidak kasih balasan? Mau atau enggak mau kan harus kasih balasan. Kata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika syai'an lamma aradta alayya illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha. Aku tidak mau beri jawaban apapun ketika itu. Kenapa? Karena aku dengar Nabi sebut-sebut Hafsah. Walam akun ufsi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi. Nabi mungkin ngobrol sama Abu Bakar, cari pendapatnya, sebut-sebut Hafsah, ya. Walau tarakah lanakahtu, seandainya Rasulullah tidak menikahi Hafsah, aku akan nikahi Hafsah. Jadi Abu Bakar menenangkan hati Umar, ya. Dan kata para ulama di sini cerdasnya Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar jaga rahasia. Pembicaraan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak ceritakan kepada Umar karena Rasulullah datang dalam rangka pembicaraan pribadi, dan kita pun demikian. Kalau ada orang datang bicara pribadi, jangan kita sebarkan sama orang, ya. Ya, karena kalau kecuali dia izinkan, kalau datang dalam pembicaraan berdua itu biasanya adalah pembicaraan pribadi yang disebarkan kepada orang lain. Yang kedua, Abu Bakar tidak menyampaikan kepada Umar. Misalnya dia mengatakan, Umar, kayaknya Rasulullah ingin menikahi Hafsah. Khawatir apa kalau Rasulullah tidak jadi, maka Umar semakin kecewa. Jadi Abu Bakar memilih diam. Ini bijaknya Abu Bakar. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Hafsah, baru Abu Bakar kemudian mengatakan, tadinya sepertinya kau marah waktu itu. Seandainya Rasulullah tidak menikahi putrimu, aku akan menikahi. Ini dalil bahwasanya seorang, saya katakan tadi, boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Meskipun orang soleh tadi sudah punya istri, enggak ada masalah. Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, ya. Rasulullah juga sudah punya istri, dan Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian peristiwa yang terakhir sebelum kita masuk pada peristiwa perang Uhud adalah menikahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ya, dan ini terjadi bulan Ramadan pada tahun 3 Hijriyah. Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, ya. Beliau dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau begitu dermawan, sering memberi makan kepada orang-orang miskin dan sering bersedekah kepada orang-orang miskin. Dialah Zainab bintu Khuzaimah, oh, ya. Wanita yang sangat soleha dan wanita yang sangat dermawan. Dia sama dahulunya adalah istri dari Tufail bin Harith, kemudian dia dicerai, kemudian dia dinikahi oleh Ubaidah bin Harith, kemudian suaminya meninggal dalam perang Badar. Ya, suaminya meninggal dalam perang Badar, maka Rasulullah SAW pun melamarnya, ya, dan akhirnya Rasulullah SAW menikahinya. Tetapi tidak lama dia menikah dengan Nabi, sekitar 2 bulan, 3 bulan, kemudian beliau meninggal dunia, Zainab. Tapi dia sudah menjadi Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin. Inilah Rasulullah SAW kalau kita lihat, dan juga para sahabat, mereka saling menolong di antara sahabiat-sahabiat. Kalau ada yang janda langsung mereka nikahi, kalau ada yang tidak punya suami mereka langsung nikahi, karena mereka perhatian kepada istri-istri kawan-kawan mereka agar tidak ditinggal, ya, terbengkalai, tidak ada yang mengurusi, dan itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kebiasaan tersebut hilang di zaman kita. Baik, demikian saja pengajian kita. Insyaallah kita lanjut tentang perang Uhud pada pekan depan bismillah taala. Demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.